ya. Kita lanjutkan materi. Sekarang saya mau memberikan cara pengerjaan contoh dari beberapa soal ini. Yang pertama, contoh 128 pangkat 1/7. Bagaimana cara pengerjaannya? Ini misalnya contoh. Oh iya, saya mau ngecek sudah di share screen. Oh, belum share screen ya. Oke. Oke. Saya jelaskan akan memberikan contoh 128 pangkat 1/7. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Oke. 128 pangkat 1/7. 1/7. Oke, sama dengan, mohon maaf saya menggunakannya sama dengannya menyamping terlebih dahulu. Oke. Walaupun kurang baik supaya penulisannya baik ya. Penulisannya bagus walaupun tidak baik secara matematika. Oke. 128 pangkat 1/7. Yang pertama kita lakukan adalah membuat bentuk ini menjadi bentuk akar ya. Bentuk akar yang artinya yang pertama bilangannya 128, pangkatnya pembilangnya 1 menjadi di pangkat 1, akarnya berapa yaitu 7, yaitu di sini karena penyebutnya 7. Oke, kita ganti 7. Oke. Kalau seperti ini kita sudah bisa mengerjakan atau mengetahui 128 pangkat 1 ya 128 akar 7. Kita bisa melihat di sini ternyata 2 pangkat 7 adalah 128. Artinya akar 7 dari 128 adalah 2, atau kita di sini bisa menjawabnya sebagai 2. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, 25 pangkat 1/2 itu sudah sama ya caranya. Lalu kita yang 81 pangkat 3/2. 81 pangkat 3/2. 81 pangkat 3/2. Oke. Kita lanjutkan. Sama dengan kita buat bentuknya ke dalam bentuk pecahan. Yaitu bentuknya yaitu 81 pangkatnya 3 akar 2. Oke. Sekarang kita bisa memperhatikan ini. Oke, yang ini. Sebentar kok. Oke, seperti ini. Nah, sama dengan. Oke, kalau pengerjaannya seperti ini, 81 pangkat 3, lalu diakarkan, itu bisa kita coba ya. Kita coba 81 pangkat 3. Oke, kita coba menggunakan kalkulator. 81 pangkat 3. Oke, 81 pangkat 3 sama dengan 531/441. Oke. 531/441. Lalu kita cari akarnya. Akar dari 531/441 adalah mana ini akar? Enggak ada.
Nah, enggak ada ya. Akar. Harga standar. Nah, ini enggak ada ya. Scientific. Akar. Nah, ini enggak ada. Wah, ya sudah. Kalau enggak ada. Nah, artinya saya mau perlihatkan bahwa akar dari ini, oh ada tadi. Sebentar. Sepertinya ada dari di kalkulator. Kal. Oke, yang kalkulator standar, oh ini. 5 3 1 4 4 1 5 5 3 1 4 4 1 kita akarkan hasilnya 729. Oke, sepertinya ini cukup rumit, tetapi kita bisa mengerjakan ini dengan lebih sederhana. Oke, saya ini hapus dulu, lalu kita cara pengerjaannya dibalik, yaitu kita membuat seperti ini. Oke, kita tiganya atau pangkat tiganya kita taruh di luar. Oke, pangkat tiganya di luar, yang dikerjakan adalah yang 81 diakar 2-kan terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya akar 81. Oke, kita bisa melihat yaitu 9 kali 9, 81 ya. Nah, kita dapat hasilnya akar dari 81 adalah 9. Oke, yang seperti ini 9 kali 3, yaitu 81 dikali 81. Oke, kita lihat kalkulator, 81 dikali 81. Hasilnya, maaf, saya salah. Ulangi lagi di sini. Ini 9 pangkat 3. Artinya 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Seperti jawaban yang tadi. Oke, sebentar. Kita save dulu, takut hilang buat nanti ini ya. Oke, metode. Oke, sini. Lalu, oke, itu contoh yang seperti itu, pecahan. Sekarang ada contoh yang pecahan negatif. Oh, negatif. Ini kurang sulit ya. Kalau yang kedua ini sama, yang terakhir ini 16 pangkat min 1/4. Kita coba 16 pangkat 1/4. Oke, 16 pangkat negatif 1/4. Oke, sama dengan kita buat pecahan ini menjadi positif terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuatnya menjadi 1/si yang kita kerjakan. Tapi sekarang bentuknya sudah positif. Lalu kita kerjakan ini dengan cara 16 pangkat 1/4 pangkat pecahan. Artinya bentuknya kita buat menjadi bentuk akar. Oke, saya lebih suka pangkatnya terakhiran saja.
Jadi kita kerjakan akar dulu. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya akan lebih sederhana. Contohnya seperti berikut. Nah, kita buat menjadi seperti ini. Seperti yang atas pun seperti itu. Pangkatnya diterakhirkan saja. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Yaitu kita kerjakan 16 akar dulu. Akar dari 16 sama dengan 4, kita sudah tahu, dan 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Artinya jawabannya adalah 1/4. Oke, 1/4. Oke, dapat. Oke, kita untuk contoh yang ini selesai. Ada beberapa aturan. Yang pertama, ya kalau misalnya ini tidak usah saya tulis. Ini adalah aturannya kalau pangkat yang bilangan pemangkatnya sama itu pangkatnya tinggal ditambahin. Contohnya kalau misalnya di sini 3/4 dikalikan 3/2 artinya 3/4 ditambah 2. Seperti contoh yang di sini atau 3/6 ya artinya ini 9/3 ya. Pak, kok 9/3? Ya, ada. Oke, kita lanjut. 16. Oke, kalau yang ini, oh ini udah ya tadi. Oke, ini kelanjutannya bahwa kalau misalnya perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Oke, saya tuliskan saja contohnya. Kalau misalnya, saya tulis sini. Pangkat misalnya 3/3 dikali 3/2. Oke. Menghasilkan 3 pangkatnya ditambahkan, yaitu 3/2. Atau sama dengan 3/3 tambah 2, 5. Seperti itu. Tetapi kalau misal perkaliannya, bukan perkalian maksudnya, pembagian itu lain cerita. Oke, misalnya 3/3 dibagi 3/2. Artinya, si pangkat ini, cara pengerjaannya adalah pangkatnya dikurangi karena pembagian. Yang artinya, jawabannya adalah 3/1. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kalau sekarang bentuknya perpangkatannya dipangkatkan atau bentuknya diakarkan. Kalau akar sudah ya. Kalau sekarang pangkatnya dipangkatkan lagi. Oke, contoh. Di sini saya punya 3/3, lalu bentuk ini saya pangkatkan lagi. Oh, ini harusnya dikurungin dulu ya. Nah, gini. Pangkat 2. Artinya apa? Artinya bahwa 3/2 ini
yang dipangkatkan 2, artinya pangkatnya dikalikan perpangkatannya, yaitu 3 dikali 2. Seperti itu. Yang hasilnya 3/6. Oke, 3/6. Oke, lanjut. Oke, di sini ada bentuk perkalian yang menggunakan pangkat. Oke, ini sudah familiar ya kalau yang ini. Kalau X dikali Y dipangkatkan N, artinya X pangkat N dikalikan Y pangkat N. Ini juga sama, ada peraturan juga ketika X dibagi Y dipangkatkan, maka X pangkat N dibagi Y pangkat N. Kalau, oh ini lucu. Kalau pangkatnya bentuknya negatif, bagaimana Pak? Oke, dan kenapa bisa muncul rumus ini? Oke, saya sedikit jelaskan di sini. Oke, misalnya, ini bentuknya, belum ada. Berarti kurung, eksponen, ininya dikurungin. Bentuk ini bentuknya pecahan. Kalau A pangkat, misalnya, pangkatnya negatif ya. Oke. Misalnya A dibagi B pangkatnya negatif, negatif N. Artinya kita bentuk ini dulu menjadi bentuk pecahan dulu secara bertahap ya. A pangkat, artinya ini A pangkat negatif N. Begitupun yang bawah menjadi B pangkat negatif N. Yang artinya apa? Kita sudah tahu kalau misalnya A pangkat 1/N, artinya pecahan 1/N. Oke, kita buat ini dulu, kita pasang di sini. Artinya di sini A-nya menjadi A pangkat N-nya menjadi 1/, A pangkatnya sudah tidak negatif sekarang. Oke, seperti ini. Begitupun yang bawah. Berarti udah 1/B pangkat N. Oke. Lalu kalau misalnya seperti ini kan, ini tidak boleh. Oke. Bukan tidak boleh, boleh. Cuma perhitungannya agak rumit. Oke. Saya mau menyederhanakan bentuk ini dengan mengkalikan suku sejenis, yaitu dikalikan 1 terlebih dahulu. Oke. Artinya 1 itu kita bisa datangkan dari mengalihkan bentuk pecahan dari, sebentar, saya karena penulisannya secara langsung ini agak sulit. Saya mau membuat bilangan menjadi Bn/1 dibagi Bn/1. 1 itu bisa dibuat dari Bn/1 dibagi Bn/1. Oke, betul ya? Nah, sekarang kita dekatkan mereka menjadi 1 dikali Bn dibagi 1 kali Bn berarti Bn ya. Di sini Bn. Bn kali 1 artinya Bn.
BN per BN nanti jawabannya 1. Oke, artinya ketika ini BN per BN, BN per N dibagi BN per BN. BN per BN adalah 1. Oke, sehingga ini menjadi persamaannya seperti ini, BN per AN. Sehingga sama di sini ya. Yang bawah menjadi di atas pangkat N, yang atas di bawah menjadi BN. Oke, seperti ini. Ini runtutannya secara aljabarnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, ini contohnya, cara penggunaannya. Lalu kalau aturan 7 tadi sudah dijelaskan. Oke, oke, sebentar. Ini masih ya ada. Oke, kita lanjutkan. A pangkat negatif, X pangkat negatif sudah, pangkat pecahan sudah, pangkat negatif sudah. Yang kalau ini sudah, maksudnya sederhana ya, udah biasa. Yang ini kenapa pangkatnya menjadi di atas, karena seperti tadi, ini 1 per X pangkat negatif N, artinya 1 per XN. 1 dibagi 1 per XN, itu nanti secara aljabar diuraikan menjadi X pangkat N. Gitu. Oke. Oke. Kita lanjutkan materinya tentang persentase. Oke. Nah, ini persentase. Sebentar. Sepertinya ada yang ini. Sebelum persentase. Oke, kita persentase dulu ya. Oke. Persen itu per 100 itu. Oke. Jadi intinya kalau persen itu per 100 seperti contohnya di sini 15%, berarti 15 dari 100. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Menjumlah bagian dan jumlah total. Di sini contohnya, berdasarkan uraian tentang konsep angka persentase di atas, maka untuk menghitung suatu jumlah bagian, persentasenya dari suatu jumlah total atau keseluruhan, rumusnya adalah jumlah bagian dari total keseluruhan sama dengan tingkat persentase yang menunjukkan bagian dari keseluruhan yang harus dihitung dikali jumlah total keseluruhan yang menjadi dasar. Selanjutnya, jumlah total keseluruhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Yaitu jumlah total sama dengan jumlah bagian dibagi persentase. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Misalkan seorang pengusaha mempunyai pendapatan 120 juta per tahun. Oke, pendapatan tersebut tuh, dikenakan pajak sebesar 15%. Berapa bagian pendapatan yang harus bayar untuk pajak? Oke, caranya 120 juta adalah jumlah total, R-nya ada 15, sehingga JB-nya adalah R dikali JT atau 15 dikali 120 juta. Artinya didapat 18 juta. Cara menghitungnya bagaimana? Oke. Seperti ini kita coba menghitungnya. Oke. Jumlah bagian sama dengan jumlah total R atau tadi itu R
persentase ya, dikali jumlah total. R dikali jumlah total. Atau artinya jumlah bagiannya sama dengan JB sama dengan 15% dikali 120 juta. Oke, sama dengan oke, perhitungannya 15% adalah 15 per 100. Oke, kita tulis dulu 15 per 100 kali 120 juta. Oke, supaya lebih memudahkan, lebih baik kita bagi 100 dulu dari 120 juta, yaitu menjadi 120, nolnya sisa kayak gini ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, artinya 1.200.000. Oke, dikali ini 15 dikali 1.200.000. Oke. 1.200.000 dikali 15 sama dengan oke. Artinya begini, kalau 1.200.000 kali 10 berarti 12 juta. Oke, 12 juta. Lalu 1.200.000 dikali 5 ya tinggal dibagi 2 yaitu 600.000. 600.000 kali 10 ya 6 juta ya. Berarti 12 juta tambah 16 juta tambah 6 juta ya 18 juta. Oke, cukup seperti itu. Oke, itu cara menghitungnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Misalkan seorang pengusaha mencapai pendapatan bersih 200 juta per tahun. Ini artinya pendapatan sudah dikurangi atau dipotong pajak sebesar 20%. Jumlah pendapatan total atau pendapatan keseluruhan bruto pengusaha adalah, ini caranya, berarti jumlah total itu jumlah bagian dibagi persen. Kayak sama dengan sekian ya. Pak, kenapa ini 80%, Pak? Iya, karena 200 juta itu 80% dari keseluruhan, bukan 20%. Artinya, di sini 200 juta ditambah 20% sama dengan sekian. Nah, kalau di sini menggunakannya angka 80%. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Mana ya? Oke. Nah, ini nanti soal latihan ya. Bentar lagi. Persentase kenaikan atau penurunan. Oke, untuk kenaikan dan penurunan di sini ada contohnya di sini, ada rumusnya maksudnya. Angka persentase, angka mula-mula dikurangi angka setelah kenaikan. Rumusnya angka setelah kenaikan dikurangi mula-mula dibagi mula-mula kali 100%. Contohnya di sini ada, misalkan harga beras mula-mula 10.000 per kilo, kemudian permintaan konsumen meningkat sehingga terjadi kenaikan harga menjadi 12.000 per kilogram. Berapa persen kenaikan harga beras tersebut? Harga A0-nya 10.000, A1-nya 12.500. Kita tahu rumusnya itu harga yang sekarang dikurangi harga awal dibagi harga apa namanya yang awal kali 100%. Artinya 12.500 kurangi 10.000 bagi 10.000 kali 100%. Atau artinya 2.500 per 10.000 dikali 100% atau 25%. Ini
hasilnya 0,25 dikali 100 artinya 25%. Oke, seperti itu. Dan ini, apa namanya, contoh yang selanjutnya ini bisa dipelajari. Oke, sekian dari saya.